Oke. Nah, mana dia tadi kita bicara tentang coronavirus ya. Jadi karena coronavirus ini, merupakan juga salah satu, yang diserang adalah saluran pernafasan juga ya, dan itu kombinasinya juga tidak hanya pada, apa ya, pada saluran pernafasan, tapi ada sistem imun yang dilemahkan oleh si coronavirus ini. Yang namanya juga virus ya, virus itu akan sangat sangat gampang datangnya ketika sistem imun kita, apa namanya, dalam kondisi yang sangat lemah. Nah, apalagi ini misalnya nih tanpa ada coronavirus, si pasien ini dia sudah dapat cystic fibrosis, dia sudah dapat asma juga kan. Nah, itu dengan yang jelas cystic fibrosis ini sistem imunnya turun. Datanglah coronavirus, berdua mereka itu menggerogoti si pasien. Jadi intinya sekarang adalah tingkatkan sistem imun, ya kan? Nah, sekarang saya share screen kembali. Share. Oke. Nah, apa yang terjadi pada pasien yang mengalami cystic fibrosis? Gejalanya hampir sama dengan penyakit saluran nafas yang lain ya. Frekuensi batuk meningkat, produksi sputum meningkat, kemudian perubahan karakter sputum lebih tebal, warnanya juga lebih gelap. Nah, warna lebih gelap ini ditakutkan itu terjadi apa namanya, karena batuk terus turun, peningkatan kebutuhan oksigen, penurunan toleransi latihan. Penurunan toleransi latihan ini adalah tidak bisa kayak berjalan cepat sekian meter. Nah, siapa yang sudah vaksin ya? Saya mau nanya. Udah ada yang vaksin di sini? Sherina udah ya? Udah, Bu. Udah. Ada kan belangkonya bisa berjalan tidak bermasalah berjalan sekitar 100 meter, naik tangga sekian anak tangga ada ya. Nah, itu dia. Udah, Bu. Itu dia di apa namanya kalau seandainya tidak bermasalah ya udah nggak apa-apa, berarti saluran pernafasannya aman. Nah, sampai segitunya ya untuk sebelum vaksinasi ditanyain kenapa? Yang namanya saja vaksin itu adalah bakteri mikroorganisme yang dilemahkan. Takutnya terjadi rangsangan, nah kitanya jadi sesak nafas. Ada yang seperti itu. Makanya dalam kondisi sistem imun lemah tidak disarankan untuk vaksinasi ya. Dalam kondisi demam juga tidak boleh vaksinasi. Nah, terus ada lagi di sini sinusitis. Gejalanya juga sinusitis, polip hidung, nyeri pada sinus dan anosmia. Mirip juga dengan ini ya, dengan COVID. Tapi di sini ada sinusitis. Sinusitis artinya itu radang, sakit pada rongga sinus. Rongga sinus itu waktu di fisiologi udah tahu ya, di antara hidung sama kepala. Nah, kalau seandainya yang flu berat, saya kalau flu berat pas sujud sholat itu sakitnya luar biasa itu. Nah, berarti udah terjadi radang di sinus. Anosmia, kesulitan ya mencium aroma-aroma. Nah, kesulitan mencium bau ini ada pula karena emang nggak bisa ya saluran. Jadi respon penerjemah ke otak itu terganggu, itu satu untuk COVID kayak gitu. Nah, terus kalau untuk flu itu karena jalan nafasnya tersumbat, jadi udara saja itu susah masuk, jadi makanya nggak bisa mencium aroma apapun. Nah, itu dia. Nah, di sini obat-obatannya lagi. Nah, anti-obstruktif terapi. Ada N-asetilsistein untuk meningkatkan pembersihan mukus. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang yang tidak menyukai aroma N-asetilsistein ini. Bagaimana dengan bromhexin, dengan ambroxol, dengan apa lagi? Ya, bromhexin dan ambroxol ya. Guaifenesin juga itu kan
mukolitik, terus ada juga ekspektoran. Bisa nggak kira-kira? Tidak optimal ya, belum optimal, bukan tidak, tapi belum optimal karena fungsinya kan, pertama untuk mengencerkan mukus-mukus, kemudian ekspektoran membantu dia mengeluarkan. Nah, respon batuknya ditambah. Nah, kalau N-asetilsistein memang si mukusnya ini yang dihancurkan, bukan diencerkan lagi ya, dihancurkan. Dibersihkan. Nah, itu. Memang aromanya tidak enak. Saya termasuk pengkonsumsi asetilsistein karena dulu pernah mendapatkan, saya pernah terinfeksi COVID juga pernah, makanya kan obat-obatannya juga saya tidak suka sekali, itu banyak sekali dikasih, entah ada yang IBM atau tidak, yang jelas saya makan aja. Yang dari rumah sakit ya. Ujung-ujungnya dikasih, oh ini tidak IBM, ya udah berapa obat yang saya makan cuma untuk trial and error. Karena penyembuhannya tetap meningkatkan sistem imun. Nah, untuk obat kedua itu ada DNA rekombinan inhalasi ya. Ini jarang digunakan, dosisnya sekitar 2,5% itu, 2,5 miligram sekali semprot karena dia inhalan ya, jarang digunakan untuk pasien rawat jalan. Antiinflamasi sama dengan antiinflamasi pada asma itu kortikosteroid. Kenapa? Memang itu lebih efektif ya untuk saluran pernafasan untuk KS. Nah, ada pertanyaan, untuk pasien ini kan pasiennya sistem imunnya rendah, kenapa dikasih kortikosteroid? Ada yang tahu nggak? Kan kortikosteroid juga bisa menekan sistem imun ya? Iya nggak? Nah, ini juga nanti baca ya, kenapa pada kasus-kasus yang penyakit-penyakit yang sistem imunnya menurun dikasih juga kortikosteroid. Nah, itu nanti ada namanya pemilihan mana yang harus lebih dulu di treatment. Misalnya ini inflamasinya sangat berat sekali, inflamasinya harus dihilangkan sesegera mungkin, baru setelah itu sambil inflamasinya dihilangkan, imun juga tetap ditingkatkan. Nah, itu dia. Terus antibiotik. Nah, antibiotik yang digunakan pada cystic fibrosis ini sudah tidak antibiotik tunggal, jarang yang antibiotik tunggal, kecuali memang antibiotik spektrum luas ataupun yang ini injeksi parenteral. Nah, itu. Nah, jenis antibiotiknya ini ada chat. Siapa ini chat? Saya baca chat dulu bentar ya. Oh, izin ke WC. Oke, diizinkan. Nah, oke, kemudian untuk antibiotik itu kombinasi ya, sulfa, trimetoprim dan sulfamethoxazole, amoxicillin dan asam clavulanat, kemudian golongan-golongan cefalosporin. Ini nanti secara mandiri baca ya apa saja nama obat-obatan yang ini trimetoprim sama sulfamethoxazole apa saja nama mereknya. Amoxicillin, asam clavulanat apa saja. Cefalosporin apa saja nama obatnya. Misalnya cefadroxil. Cefadroxil itu apakah masuk cefalosporin atau tidak? Nah, terus apa brandnya? Karena cefalosporin ini kan macam-macam juga ya obatnya yang di dalam yang masuk dalam golongan cefalosporin. Nah, ini dia. Dosis dan dosis dan penggolongan obat. Nah, ada yang parenteral, ada yang oral, kemudian yang ada antibiotik inhalasi. Nah, antibiotik inhalasi ini dia. Bisa dilihat, nanti bisa dibaca. Kalau kita yang paling sering dengar namanya adalah amoxicillin ya. Nah, di sini amoxicillin masih dipakai. Tapi karena amoxicillin sudah resisten, sudah banyak ya yang resisten. Dan satu lagi dia tidak kuat.
Dia kurang kuat karena amoksisilin ini kerjanya pada permukaan sel bakteri saja, jadi dia nggak masuk ke inti. Makanya bisa dibilang, aduh udah makan antibiotik tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Nah, karena apa? Karena bakterinya itu belum mati semua. Bahkan belum ada yang mati. Jadi makanya pemakaian amoksisilin itu dikombinasi dengan klavulanat. Klavulanatnya ini yang nanti membukakan dinding sel bakteri sehingga amoksisilin bisa masuk ke dalam inti selnya dan membunuh si bakterinya. Nah, itu. Kombinasinya sama seperti trimethoprim sama sulfamethoxazole juga seperti itu caranya. Jadi dia itu memang benar-benar menghancurkan bakteri, emang masuk ke dalam si bakteri ini. Nah, cephalosporin itu kan macam-macam ya. Karena yang bakteri-bakterinya ini pasti dia punya jadi punya cincin beta laktam sehingga bakteri-bakteri yang memang sensitif dengan beta laktamase ini bisa langsung mati. Nah, itu. Jadi karakteristiknya adalah di cincin beta laktam sama beta laktamase untuk si cephalosporin. Nah, nanti bisa dilihat bakteri apa saja yang memang sensitif dengan golongan cephalosporin ini. Nah, sudah habis materi kita, ada pertanyaan. Ingat ya, ini cystic fibrosis ini disebabkan oleh bakteri, sementara coronavirus adalah virus. Oke? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, nanti coba ya yang saya tadi bilang ini trimethoprim sulfamethoxazole ini, coba dilihat ininya golongannya sama mereknya ya. Karena nanti ini diperlukan juga untuk pas udah apoteker nanti, karena apoteker itu udah nggak main golongan lagi, tapi langsung sebut merek. Sama dengan praktikum juga ya, praktikum sudah merek yang dikeluarkan, bukan nama golongan obat lagi, ya kan? Nah, mencari tahunya di mana? Google kah atau ada yang masih pakai Pio atau apa? Ada enggak? Atau pakai apa biasanya? Ini isinya apa? Nah, pas praktikum. Google aja. Fathiah, Nurul. Biasanya kalau nyari obat, ini obatnya kandungannya apa? Biasanya pakai apa? Pakai buku atau pakai Google? Pakai Google. Pakai Google ya. Google tahu semuanya ya. Oke. Nah, masalahnya ketika nanti ujian apoteker yang OSCE-nya kita tidak bisa memakai Google. Nah, permasalahannya di sana. Jadi harus memakai buku. Boleh untuk saat ini memakai Google, tapi nanti bagaimana cara membaca bukunya juga harus tahu ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan kita untuk minggu depan. Kita FT-nya dengan Bu Armenia lagi ya. Balik ke saluran ini pencernaan. Oke. Praktikumnya udah ya saluran pencernaan. Ya, materinya yang belum. Nah, oke. Nah, kalau begitu saya akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Saya live.